Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Tobing, NPM saya 23351037. Bersama kali saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis komponen, di mana materinya adalah asinkronus dan juga sinkronus. Baiklah, pada sinkronus dan juga sinkronus terdapat perbedaan, di mana sinkronus yaitu dapat memproses atau mengeksekusi satu persatu secara berurutan, yang dimana sinkronus akan menunggu hingga tugas pertama selesai sebelum melanjutkan ke tugas yang berikutnya atau mengeksekusi tugas yang berikutnya. Yang dimana perbedaan di asinkronus sendiri, ia dapat langsung memulai banyak tugas sekaligus dan menyelesaikan tugas itu tanpa harus menunggu proses yang sebelumnya selesai terlebih dahulu. Dan asinkronus biasanya menggunakan callback, promise, exchange, atau wait. Baik, selanjutnya di sini ada dua contoh sederhana dari sinkronus dan juga asinkronus. Yang dimana sinkronus, jika kita membuat program seperti ini, kode seperti ini, maka ini akan dijalankan atau dieksekusi secara berurutan. Yang mana outputnya yang akan tampil mulai dari baris 1 dan juga baris kedua, dari baris ke 1 ke baris kedua. Jadi yang akan muncul itu adalah welcome, kemudian goodbye, jadi secara berurutan ya. Berbeda dengan asinkronus, di sini kita memanggil function myskin. Tentunya ini akan menghasilkan ya function myskin ya, walaupun ini berurutan ya, baris pertama baris kedua berurutan, cuman kalau kita manggilnya function myskin maka yang akan terproses tentunya function myskin seperti itu. Baik, selanjutnya ada callback atau sinkronus ya, yang dimana ini adalah sebuah fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan kemudian dipanggil setelah fungsi yang memanggilnya selesai dijalankan. Di sini ada contoh yang mana pertama ada console log mulai pesan, kemudian ada function set time up, dan terakhir ada console log. Nah, ketika kode ini dijalankan maka sedang ditampilkan adalah mulai pesan, kemudian menunggu pesanan Anda, dan yang terakhir adalah pesanan Anda sedang disiapkan. Tentunya ini tetap diproses secara berurutan ya, namun yang membedakan adalah tidak adanya pemberhentian proses pada pemrosesan yang sebelumnya gitu, jadi langsung dilompatin ke proses selanjutnya. Nah, tentu ini menjadi perbedaan dengan sinkronus ya, yang harus diketahui kalau sinkronus itu dia tidak bisa menjalankan program berikutnya ketika program atau eksekusi yang sebelumnya itu belum selesai seperti itu. Nah, balikannya kalau di callback ini dia dapat memproses eksekusi yang berikutnya. Nah, kita langsung saja masuk ke programnya. Jadi saya udah buatkan template singkat template script maka yang pertama saya akan membuat console log mode ya. Kita coba ulang lagi spek tunggu console, coba kita refresh. Nah, jadi dari outputnya dapat kita simpulkan kalau kode ya ini itu dijalankan secara berurutan, namun pada konsepnya yang di sini ya itu dia tidak adanya
pemberhentian pada proses sebelumnya gitu. Namun tetap dijalankan di latar belakang karena kita di sini dia ditunda 2 detik, dia tetap dijalankan, namun di latar belakang seperti itu. Dan coba kita lihat lagi. Nah, jadi dari proses secara berurutan ya, dari pertama ada selamat datang di restoran, kemudian ada mulai pesan, menunggu pesanan Anda, tetap secara berurutan, dan yang terakhir ada pesanan Anda sedang disiapkan. Karena kita di sini memberikan jeda, bukan berarti nggak dijalankan, namun dia memproses eksekusi yang selanjutnya gitu ya. Baik, kita beralih ke promise. Promise dapat berjalan dengan adanya 3 kemungkinan status, yaitu yang pertama ada pending atau dalam proses, yang kedua ada fulfilled atau berhasil, dan yang ketiga ada reject atau gagal. Dan promise juga digunakan untuk menghindari callback error. Langsung saja kita masuk ke contoh programnya. Promise seperti itu, ada function ketersediaan, kemudian ada stop. Kita coba jalankan ya terlebih dahulu, buka error. Nah, jadi sudah ada hasilnya. Nah, jadi di promise ya, saya akan jelaskan sedikit. Ketika kita sebentar saya ini taruh di bawah terlebih dahulu biar gampang jelasinnya. Nah, jadi di sini ada function, kita akan memanggil function cek ketersediaan burger, yang mana function cek ketersediaan stok makanan, dia akan mereturn nilai new promise, yang dimana ada parameter resolve dan juga reject. Seperti yang dikatakan tadi, di sini ada 3 kemungkinan status, yang dimana ada pending, fulfilled, dan juga reject. Nah, yang pertama ada resolve. Function new promise akan return nilai resolve jika dia benar. Nah, sebaliknya dia akan return nilai atau reject ya, ketika nilai tidak terpenuhi. Nah, dapat kita lihat di sini burger berarti ini terpenuhi ya. Karena itu dapat kita lihat di konsolnya, yaitu ya reject ya, pesanan Anda dapat disiapkan, berarti dia terpenuhi seperti itu. Nah, sebaliknya jika dia tidak terpenuhi, maka yang akan tampil adalah maaf, pesanan Anda tidak tersedia. Nah, sekali lagi, jadi ketika kita memanggil function cek ketersediaan burger, dia akan memproses function dari cek ketersediaan, kemudian cek ketersediaan dengan parameter stok makanan, kemudian dia akan mereturn nilai new promise dengan parameter resolve dan juga reject, dimana stok makanan sini itu burger sama seperti yang ada di sini, maka dia ada dalam kondisi resolve ya, dia tampil seperti itu. Nah, jika tidak, maka dia akan reject seperti itu. Baik, kita balik ke assign atau await. Assign mendeklarasikan fungsi asynchronous yang mengembalikan promise, dan await digunakan di dalam fungsi assign
untuk menunggu eksekusi promise selesai sebelum melanjutkan ke kode yang berikutnya. Sini sudah ada contoh, kita akan mencobanya. Open with live server, dan inspect, kita akan buka konsol. Nah, jadi assign atau wait ini itu mengembalikan promise ya, yang dimana dalam assigns itu ditulis di bagian depan sebelum function dan juga nama functionnya gitu. Nah, ketika kita memiliki function await, dia akan memproses ini secara berurutan seperti itu ya, dengan mengembalikan fungsi promise seperti itu. Nah, dapat kita lihat lagi, baik, dia akan berurutan. Oke, siap, dan itu dalam jangka waktu 2 detik ya setiap pesanannya seperti itu. Nah, jadi seperti itu dari science dan juga await. Biasanya ini digunakan untuk menjalankan program itu agar lebih efisien dan juga tertata rapi ya. Baik, mungkin cukup itu aja yang dapat saya sampaikan.